Oke, teman-teman, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan materinya. Kita akan bahas tentang gerbang logika kombinasi. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang gerbang logika dasar. Di sana ada AND, OR, dan NOT gitu ya. Ada aplikasinya di timing diagram dan beberapa penerapannya. Oke, kalau belum jelas mungkin kamu bisa lihat video sebelumnya ya. Ketika penjelasan tentang gerbang logika dasar itu belum jelas. Selanjutnya kita akan bahas tentang gerbang logika kombinasi. Oke, lanjut saja. Gerbang logika kombinasi pada dasarnya ini didapatkan atau dihasilkan dari gerbang logika dasar, ya, dari gerbang AND, OR, dan NOT kemarin. Nah, dari penggabungan itu atau dari hasil susunan gerbang logika dasar itu kemudian ada gerbang NAND, NOR, XOR, dan XNOR gitu ya. Ada kurang lebih 4 gerbang. Tapi pada kesempatan hari ini kita hanya akan bahas tentang gerbang NAND dan gerbang NOR saja. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjutin. Nggak jelas. Oke, gerbang NOR, teman-teman, gerbang NOR. Bentar, saya buat pointer dulu. Gerbang NOR itu berarti adalah not OR, not OR atau not NOR. Maka secara tidak langsung dia adalah apa? Gabungan dari gerbang OR dan gerbang inverter atau NOT ya. Nah, kayak gitu. Ini atau bisa dikatakan adalah gerbang OR yang dinotkan. Jadi logika NOR itu gerbang OR yang dinotkan hasilnya. Jadi ini nanti adalah logika ini, misalkan ini 00, masuk NOR itu kan juga kosong. Nah, kosong di hasilnya dinotkan, maka di sini menjadi 1. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Sehingga ketika hasil dari gerbang NOR ini, ketika ini inputnya 00, nah outputnya adalah 1. Ketika 01, misalkan ini 01, 01, ini 1. Nah, berarti ketika ini dinotkan, ini menjadi 0. Maka kalau ini 01, maka inputnya akan menjadi 0. Baik. Jelas ya teman-teman ya. Gerbang NOR ini nanti bisa memiliki 2 atau lebih sinyal masukan. Jadi kayak kemarin di OR pun juga ada yang 2, ada yang 3, dan seterusnya ya teman-temannya. Termasuk di sini nanti memungkinkan untuk masukannya lebih dari 2. Nah, kayak gitu. Secara umum nanti bisa diketahui bahwa jika keluarannya lebih rendah, jika sinyal keluarannya akan lebih rendah, maka sinyal luarannya akan lebih rendah jika salah satu masukannya tinggi. Nah, kayak gitu. Salah satu contohnya yang di atas tadi. Ini ada logika 1, yang atas logika 0, maka masukannya keluarannya menjadi 0. Nah, kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, saya kira jelas. Kalau itu juga belum jelas, maka teman-teman bisa melihat logika saklar. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Kalau kemarin kita bahasnya baru sampai baru ini aja ya, baru ini ya. Nah, tanpa ini, nah kayak gitu. Tapi sekarang kita ada not ini, jadi ada or dan kemudian dinotkan. Sebagai contoh, misalkan saklarnya kita kasih apa? Nyala, nah gitu di sini berarti positif. Positif ini terhubung, ya, berarti di sini 1, ya kan? Ketik dinotkan maka 0, maka ini mati. Misalkan ini 0 lah, katakanlah itu. Ini kan tetap 1 yang di sini, sehingga ini adalah 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, maka akan menjadi ini. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, katakanlah sekarang kita 1, 1. Ini 1, ini juga 1. Sama-sama terhubung. Maka di sini hasilnya 1, 1 ke sini dinotkan, maka hasilnya juga 0. Nah, ini adalah hasilnya.
Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Maka lampunya ini karena dinotkan, maka dia juga akan mati. Nah, gitu. Nah, oke ya teman-teman ya. Saya kira jelas ya pemahamannya ya. Oke, saya kira itu model saklar harapannya bisa menambah pemahaman, memperjelas. Ini tabel tadi kebenaran untuk NOR. Tadi sudah kita jelasin pada slide sebelumnya ya. Sehingga ketika ada 00, 00, maka ini fungsi ini, OR-nya, ini keluarannya sini. Nah, sehingga 00 itu 0. Nah, gitu. Ini adalah fungsi OR. Kemarin sudah kita pelajari ya. Saya kira sampai sini sudah paham. Karena dinotkan, kan kemarin juga sudah paham bahwa kalau dinotkan itu kebalikan dari input. Nah, kalau inputnya ini dibalik maka jadinya ini. Nah, gitu. Yang satu, yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Nah, kayak gitu. Sehingga ketika ini jadi sebuah gerbang, dalam artian gerbang ini itu simbolnya seperti ini, kalau disatukan simbolnya itu menjadi ini. Nah, yang ada lingkarannya kecil, nah kayak gitu di sini. Atau bisa dikatakan bubble. Nah, ini kayak bubble. Atau ya lingkaran kecil lah gitu ya. Nah, maka simbol uh, aljabar boolnya F bisa dikatakan seperti ini. X plus Y, ada yang aksen, ada yang nuliskannya di dash atas kayak gitu ya teman-teman ya. Udah paham. Nah, keluaran ini tadi di fungsi ini adalah menjadi ini. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk logika NOR. Jadi ketika inputnya 00, maka outputnya 1. Kalau ada salah satu input yang nilainya tinggi atau 1, maka outputnya akan menjadi 0. Oke ya teman-teman ya, sampai sini jelas ya. Nah, ini adalah timing diagram dari NOR tadi berdasarkan tabel. Jadi timing diagram itu berdasarkan tabel. Jika ada salah satu input yang high, ini kan berarti ada yang high. Nah, maka ininya adalah apa? Low. Tapi ketika dua-duanya low seperti ini, nah maka ini menjadi high. Nah, gitu. Nah, itu ya teman-teman ya untuk tabel kebenaran. Nah, tapi ketika nanti kalian diminta untuk membuat sebuah timing diagram dari sebuah kombinasi, misalkan ini ada N, kemudian ada OR, kemudian masih dinorkan lagi. Nah, kayak gitu. Misalkan ini ada A, B, C, D. Nah, maka atau ini F gitu ya. Nah, maka kalian nanti bikin tabel kebenaran untuk 3 input. Ini A, B, C. Nah, katakanlah keluarannya ini X. Nah, gitu. Maka sini X. Keluaran ini Y. Nah, maka ini Y. Nah, kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Jelas ya. Seperti itu kurang lebihnya. Berarti nanti akan ada 8 masukan mulai dari 000 sampai 111. Nah, ini ada 8 8 kemungkinan input. Ya, mulai kalau ini OR berarti ini OR ini 0. Nah, gitu. Ya. Kan 0, 0, 0, 0. Kalau 0 ini 0, nah ini malah menjadi 1 sini. Nah, ini kan ini kalau ini 0, ini juga 0, maka sini jadi 1. Nah, maka ini 1 dan seterusnya. Kalau 1 1 gimana ini 1 ini 1, sorry. Maka ini 1. Kalau 1 ini juga 1, maka 1 dan 1 dia akan menjadi 0. Maka ini 0. Nah, gitu. Ya teman-teman ya. Tapi di sini masih ada data ya. Di sini masih ada data. Nah, akan dicari data-datanya. Oke teman-teman itu salah satu bentuk timing diagram nanti ketika diterapkan di rangkaian yang nggak hanya satu gerbang, ada macam-macam gerbang. Nah, kayak gitu. Nanti di contoh soal kalian diminta mengerjakan seperti itu. Harapannya ini bisa jadi gambarannya.
Oke, kemudian di sini ada gerbang logika NAND seperti tadi NOR, NAND itu adalah not AND, maka dia adalah gabungan antara AND dan NOT, atau output dari NAND itu dinotkan, atau secara simbol dia akan menjadi ini kayak NAND tapi ada bubble di ujungnya, nah, gitu ya. Kayak NAND tapi ada bubble di ujungnya. Ini juga sama seperti gerbang OR tadi, dia mungkin punya 2, 3, atau lebih masukan, nah, kayak gitu ya. Jadi nggak hanya 1, 2 masukan saja. Di sini juga sinyal keluarannya akan rendah jika semua masukannya tinggi. Jadi sinyal keluarannya akan rendah jika semua sinyal masukannya tinggi. Nanti bisa dilihat di tabel kebenarannya teman-teman ya. Ini adalah tabel kebenaran dan fungsinya. Maka seperti tadi, untuk sampai sini itu NAND. Nah, ketika NAND kan kemarin kita sudah paham, ketika ada, dia hanya akan bernilai tinggi jika salah satu dua outputnya nilainya tinggi. Nah, ini dia akan bernilai 1 jika dua-duanya tinggi. Maka output ini kemudian di inverter atau dinotkan, maka menjadi kebalikannya. Sehingga di gerbang NAND ini dia akan bernilai 0 jika kedua inputnya 1. Nah, secara fungsi dia akan menjadi, kalau ini kan fungsinya sampai sini itu fungsinya F sama dengan X dot Y. Nah, maka kalau sampai sini menjadi F sama dengan X dot Y. Nah, ini bisa di das kayak gini. Atau juga bisa di X dot Y. Ada yang menuliskannya pakai kayak tanda strip gitu ya. Nah, ini fungsinya kayak gitu ya. Jadi ini fungsi aljabar booleannya nanti yang kita gunakan di penyederhanaan dan lain sebagainya. Jadi penyederhanaan nanti kita bisa menggunakan fungsi aljabar boolean. Kemudian tabel kebenarannya ini dari tadi ya fungsinya ya. Maka kemudian menjadi ini. Nah, simbolnya kayak tadi ya, ada NAND dengan bubble di ujungnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwa ketika inputnya 00, dia akan bernilai 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Kemudian ketika inputnya sama-sama tinggi, 1, 1, dia bernilai 0. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini timing diagram untuk NAND. Tadi kita ketahui bahwa ketika apa tadi? Inputnya itu dua-duanya high, ya. Dua-duanya high, maka dia akan bernilai 0. Nah, seperti ini. Ini dua-duanya kan high. Maka akan bernilai 0. Tapi ketika salah satu dia ada yang bernilai 1, maka outputnya akan high. Gitu ya. Ini tadi saya ulang. Ketika salah dua-duanya inputnya bernilai high, maka outputnya menjadi low atau rendah dari itu, atau 0 dari itu. Termasuk yang ini kan sampai garis ini, ini dan ini high, maka ini menjadi low untuk inputnya. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira jelas untuk timing diagram. Nah, bisa jadi nanti 2 input, 3 input, 4 input, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, salah satu penerapan dalam gerbang NAND dan NOR itu adalah adanya teorema De Morgan. Nah, salah satu manfaat dari teorema De Morgan ini nanti digunakan untuk penyederhanaan rangkaian.
Dengan kata lain sebenarnya AND dan OR itu bisa saling ditukar. Nah, kalau ini kan kamu lihat ini. Ini ini NOR ya. NOR. Kalau ini NAND. Nah, gitu. Sehingga fungsi NAND itu bisa sama dengan kayak gini. Apa ini? Break the bar. Break the bar. Berarti bar atasnya itu dipisah itu ya. Dipecah. Kemudian ubah operatornya. Cara paling mudah gitu. Sehingga sama dengan ini. Operatornya itu ini, barnya ini. Sehingga apa? NOR itu akan sama dengan X aksen di-N-kan dengan Y aksen. Nah, gitu. Itu teorema De Morgan-nya. Nah, untuk lebih memahaminya, penjelasan seperti ini. Jadi teorema De Morgan untuk OR atau mungkin juga dikenal dengan bubble OR itu sebenarnya adalah dibentuk dari memberikan not pada masukan OR. Jadi OR-nya ini itu ya dinotkan dulu atau diberi masukan not. Nah, belum masuk ke OR. Sehingga ketika dinotkan maka ini menjadi X aksen. Y-nya juga menjadi Y aksen. Yang semulanya 0 dia menjadi 1. Yang semulanya 0 dia juga menjadi 1. Seterusnya sampai sini. Yang 1 jadi 0. Ya. Yang 1 jadi 0. Nah, kemudian karena dia logikanya adalah positif, ya, OR, maka ini dan ini 1. Ini dan ini 1. Karena mengandung 1 ya, ini juga 1. Dan ini 0, maka ini 0. Nah, fungsi bubble OR itu ini. Jadi kalau yang tadi NOR itu bubble-nya di depan atau di ujung, ini sebelum masuk OR ini ada bubble-nya. Maka ini not gitu ya, dinotkan sebelum atau inputnya memberikan masukan not pada OR. Nah kayak gitu, jelas ya ininya ya, ada ini bubble-nya di depan. Nah kayak gitu. Nah, ketika kita lihat tadi bubble OR dengan tabel OR ini, ya, memberikan bubble pada masukan OR ini akan sama dengan apa? Gerbang NAND. Nah, ini kan NAND. Ya kan? Nah, maka tabel kebenarannya ini dan ini itu sama. Nah, tadi kan sudah kita buktikan di atasnya ya. Dan kita juga sudah paham tadi sebelumnya, ketika 00 itu 1, 011, 101, 110. Nah, itu ini. Dan ini juga ini. Jadi, dua rangkaian ini adalah sama. Yang tadi dikenal dengan teori De Morgan, yaitu apa ini? Yang ini berarti adalah X dot Y bar sama dengan ini X bar plus Y bar. Nah, inilah persamaan teorema De Morgan yang pertama dengan pembuktiannya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Nah, ini teorema De Morgan untuk N atau dikenal dengan bubble N. Dengan kata lain, dia memberikan masukan not pada N. Atau dibentuk dengan memberikan not pada setiap masukan N. Maksudnya masukan N itu dinotkan dulu ya. Ini dinotkan dulu. Nah, maka ketika dinotkan dengan logika yang tadi, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Karena fungsinya adalah not, maka dia akan bernilai 1 jika 1, 1. Nah, ini. Nah, ini itu ketika dibuat simbol, jadinya simbolnya yang di depan. Nah, ini. Enggak di sini tadi. Kalau di sini tadi kan
NAND ya. Nah, ini adalah yang dikasih not yang di depan atau di inputnya N. Nah, dari situ kemudian kita tahu bahwa fungsi ini tadi akan sama dengan fungsi apa ini? Ini adalah fungsi NOR ya teman-teman ya. Nah, kalau fungsi NOR sama dengan ini maka bisa dikatakan apa ini? NOR itu adalah X plus Y bar sama dengan X bar dot Y bar. Nah, inilah yang dikatakan sebagai teorema De Morgan 2 dengan pembuktian ini. Ini adalah X bar dot Y bar sama dengan ini fungsi NOR, yaitu X plus Y barnya dari X sampai Y ya. Nah, kayak gitu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi beda ya antara barnya seluruhnya sama A-nya satu variabel X atau Y saja. Nah, itu berarti terbukti ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu teorema De Morgan nanti akan kita gunakan pada waktu penyederhanaan rangkaian. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Selain itu ada fungsi universalitas gerbang N. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya di sini gerbang N, OR maupun NOT itu bisa dibentuk dengan gerbang NAND. Nah, ini adalah gerbang OR. Ini gerbang NAND ya. Nah, kayak gitu. Ketika inputnya digabung, maka ini A kali A kan inputnya juga A. Oke ya. Nah, mulainya dari sini. Kalau inputnya A, maka ketika ini di NAND-nya dikasih bubble atau dinotkan, maka otomatis keluarannya juga menjadi A aksen. Nah, kayak gitu. Maka ini itu ini. Nah, maka ketika A aksen, maka dia akan sama dengan inverter. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ketika ini ada AB, maka AB-nya aksen. Nah, kayak itu. AB aksen dimasukkan ke fungsi inverter tadi menjadi AB aja. Nah, gitu. Jadi aksennya hilang karena diinverterkan. Maka ini akan sama dengan gerbang N. Nah, gitu. Demikian juga untuk yang OR, maka ini tadi A aksen kita sudah dapat penjelasan di atas, paham ya? Ketika inputnya A, ketika inputnya B, dia juga akan menjadi B aksen. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam gerbang apa ini NAND, maka dia akan menjadi A aksen, B aksen, diaksenkan lagi. Nah, kayak gitu. Sehingga dengan teorema De Morgan tadi didapatkan, teorema De Morgan tadi ya, apa? Menjadi apa? Pecah tandanya ini menjadi A barbar gitu ya. A barbar plus B barbar. Nah, barbar ini kan kayak inverter, maka inverter itu juga akan menjadi A sama, kembali ke posisi pas gerbang kan sudah kita pelajari, maka menjadi A plus B saja, maka ini berfungsi sebagai gerbang OR ya teman-teman ya. Nah, ini menggunakan manfaatkan fungsi teorema De Morgan tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kayak gitu. Jelas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah gerbang OR. Cara prinsip saya kira sama manfaatannya untuk gerbang OR, bahwa di sini tadi ada A plus A juga jadinya A aksen. Sama ya teman-teman ya. Karena kan kalau inputnya ini A juga jadi A.
aksen ini juga A plus B sama kayak tadi penjelasannya, termasuk untuk yang ini juga memanfaatkan gerbang tadi, manfaatkan teorema de Morgan. Maka gerbang NOR juga bisa difungsikan untuk menjadi inverter, untuk menjadi OR, dan untuk menjadi NAND. Nah, kayak gitu. Hanya saja ketika memang dari NOR menjadi NAND, dia akan lebih rumit atau lebih banyak rangkaiannya. Demikian juga untuk yang tadi, kalau dari NAND ke OR juga akan menjadi lebih banyak rangkaiannya. Tapi sama-sama bisa difungsikan bahwa gerbang NER dan NOR itu berlaku universalitas. Artinya bahwa gerbang NOR itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi inverter, OR maupun AND. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Nah ini contoh pembuktiannya. Nah ini adalah contoh soal teman-teman bahwa rangkaian di atas ini adalah selain NAND, dia ada inverter. Nah, kalau ketika ini diimplementasikan menggunakan menggunakan IC, berarti ini kan butuh dua IC, yaitu IC NAND dan IC inverter. Nah, kayak gitu. Tapi dengan memanfaatkan NAND ini menjadi NOT ini menjadi NAND, maka kita hanya butuh satu IC. Nah, kayak gitu. Satu IC. Nah, gitu. Nah, padahal kalau di sini butuh dua IC. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ kita paham bahwa penggunaan universalitas gerbang N pada fungsi-fungsi tertentu itu akan lebih hemat, gitu ya, lebih praktis dalam penerapannya nanti di hardware-nya. Nah, gitu. Jadi harusnya kalau yang atas itu pakai dua IC, kita bisa menggunakan satu IC saja karena satu IC biasanya terdiri dari empat gerbang. Nah, jadi kan lebih hemat dari segi biayanya. Ini ringkasan teman-teman mungkin bisa dilihat fungsi-fungsi tabel kebenarannya dari inverter, AND, OR, NAND, dan NOR gitu ya. Juga persamaan aljabar bulannya juga mungkin adalah logika simbol logikanya kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, saya kira itu. Kemudian di sini ini ada IC, jadi IC itu bisa dari CMOS, bisa dari TTL ya, jenisnya beda dan dia fungsinya bisa jadi sama, jenis IC-nya yang beda. Dan dia mungkin input gate-nya bisa juga banyak ya, ada 2, 4, 8, 12, dan seterusnya jumlah input gate-nya. Maksudnya jumlah kakinya ya, maksudnya 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki. Termasuk di dalam IC-nya ada berapa gerbang nah gitu ya. Misalkan 2 gerbang, 3 gerbang, 4 gerbang, dan seterusnya juga berbeda jenis. Nah misalkan ini katakanlah N ini ya. Nah, berarti dia hanya N2 input, kemudian dalam satu IC dia punya 4 ya, punya 4 gerbang. Nah, ini contoh yang saya kasih tanda merah ini. Nah, kayak gitu. Demikian juga yang lain bisa dibaca dengan cara yang sama. Jenis basicnya 7408, 74LS08 kalau yang TTLS ya, TTL ya. Kalau yang CMOS mungkin C408. Nah, CMOS dan TTL itu perbedaan teknologi fabrikasinya ya teman-teman dalam pembuatannya. Oke teman-teman kita lanjut. Nah ini nanti soal 1 tolong bisa dikerjakan di assignment ya, di e-learning. Kalian diminta untuk membuat tabel kebenaran dari N, NAND, N, dan NOR kayak gitu. Di D, di E, dan di F. Nah karena ini 3 input maka ada 3 variasi. Ini soal yang pertama ya teman-teman ya, jelas ya.
Oke, kalau sudah berarti kita lanjut. Ini soal yang kedua, teman-teman. Kalian diminta untuk membuat tabel kebenaran dari NOR, kemudian N, dan ini yang terakhir ini gerbangnya NOR. Jadi teman-teman diminta untuk mengisi di D ini berapa, di E ini berapa keluarannya, dan di Y ini berapa keluarannya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, harapannya paham. Di D berarti inputan dari AB, kalau di E berarti inputan dari BC, kalau yang Y berarti inputan D dan E. Nah, oke teman-teman ya. Ini soal yang ketiga, kalian diminta untuk menggambarkan timing diagram dari gerbang N dan OR jika kondisinya 0 dan 1. Nah, gitu. Jika 0 dan 1 itu gimana? Apa yang dihasilkan X? Jadi ini X-nya gimana jika S-nya 0 dan S-nya 1 gitu ya. Atau kita baca aja soalnya. Perhatikan gambar rangkaian digital di bawah ini. Bagaimanakah grafik ragam gelombang yang dihasilkan NAND dan dua masukan jika sakal S berada posisi atas satu dan posisi S berada posisi bawah. Nah, jadi ini asumsinya gimana sih keluarannya X jika ada dua input AB itu sudah seperti itu, kemudian X-nya itu nilainya 1, X-nya nilainya naik, atau X-nya nilainya turun. Nah, kayak gitu. Nah, kalian diminta menggambarkannya. Berarti nanti ada dua jawaban ya tiap soal. Berarti ketika S1-nya naik dan S-nya turun. Saya kira itu teman-teman jelas ya. Itu untuk evaluasi mencoba mengerjakan, silakan kerjakan dari 3 kasus tadi. Saya kira itu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.